Pemirsa yang baik hati, para relasi, sahabat Sonora, dan khususnya pula Anda pembaca setia buku ramalan yang saya tulis pada setiap tahunnya. Waktu memang cepat berlalu dan sekarang kita memasuki era Lun Sigwe. Kenapa disebut sebagai era Lun Sigwe? Karena pada setiap 2,5 tahun dalam kalender internasional, maka dalam perhitungan lunar ada penambahan 1 bulan. Karena kalau dikonversi dalam 1 tahun sonar ke 1 tahun lunar, maka ada selisih waktu 11 hari, 12 jam, sekian menit, dan sekian detik. Nah, pada tahun ini, bulan yang menjadi sisipan itu berada di antara bulan keempat dan kelima. Oleh sebab itu, kita sebut sebagai Lun Sigwe. Tepatnya, Lun Sigwe ini dimulai pada tanggal 23 Mei 2019 sampai 20 Juni 2020. Silakan Anda buka buku atau kalender kalau Anda sudah memilikinya. Di sana tertulis bahwa bulan Imlek Lun Sigwe ini berkata kuncikan hasrat mengental, upaya kian berkelancaran. Jadi kalau hasrat mengental, maka upaya akan semakin berkelancaran. Hasrat itu kalau kita tinjau dari sudut pandang yin yang 5 unsur, akan diwakili oleh unsur logam, ya, yang sekarang ini dianalisis akan mengental bersamaan dengan semangat, sehingga potensi untuk kentalkan memang terbuka lapang. Nah, kalau hasrat itu mengental betul-betul solid, ya, maka logam itu sendiri tentunya akan menggiring semangat, memacu aksi, ya. Jadi menggiring api, ya. Seperti halnya bilah-bilah logam atau katakanlah kabel-kabel logam yang menghantarkan listrik, ya, mencapai ketujuannya, ya. Kemudian pengentalan hasrat logam itu pun pada prinsipnya selain akan membuka, meluaskan cakrawala berolah pikir, juga akan meminimalkan kegelisahan kita. Nah, tentu Anda masih ingat bahwa pada awal tahun ini saya telah menjelaskan pula bahwa kejenuhan memang akan sangat merajalela. Nah, dengan masuknya kelistrikan tadi, di mana api membawa logam mengakibatkan pemuncakan hasrat, maka apa yang tadi menjadi kejenuhan bisa diam-diam pelan-pelan akan mencuat ke permukaan, dan mudah-mudahan bagi mereka yang siap, bagi kita yang telah siap, karena kita mengikuti ini tiap bulannya toh, maka kita akan sama sekali menghilangkan kejenuhan itu, dan sebaliknya kita akan memperoleh satu semangat, satu energi, satu etos kerja yang berbeda daripada sebelumnya. Katakanlah adanya sebuah kebangkitan. Kalau kita kembali ke era Sigwe, jelas bahwa saat itu, jadi pada bulan lalu itu, semangat takkan suka digenjot ke permukaan. Kalau Anda lupa, silakan Anda simak kembali video bulan yang lalu. Namun demikian, pembawaan daripada bulan lalu, adanya semangat tadi, itu bisa kedua arah. Apakah dia tertuju kepada suatu yang bersifat negatif destruktif, ataukah positif dan konstruktif. Nah, yang bisa
membedakannya tentu adalah mereka yang mampu bersikap membumi. Sikap membumi tentu dalam artian yang cukup luas. Karena sikap membumi itu diwakili oleh unsur tanah, maka di dalamnya tentu ada satu tanggung jawab, ada satu kedisiplinan, ada satu kecermatan. Nah, kalau kita mengikutinya dari awal, maka kita tentu saja akan membawa itu ke arah yang konstruktif dan bersifat menguntungkan kita tentunya. Pendek kata, kalau semangat telah bergelora, maka hasad pun takkan tersia-siakan, ya. Nah, bagaimana untuk mencapai hal itu? Oleh karena peran daripada unsur api di bulan Lun ini lebih aktif dibandingkan dengan sebelumnya, maka tentu saja ya peran daripada kelistrikan yang tadi kita umpamakan itu tentu akan membawa kita ke alam pemikiran ya dan daya tahan tubuh, imunitas yang semakin meningkat. Kalau kita kaitkan dengan pandemi COVID-19 sekarang ini, ya khususnya setelah masa pertengahan bulan Imlek ya, yaitu kira-kira pada awal bulan depan, maka di situ akan kita lihat bahwa kecenderungannya sebetulnya dia akan menurun. Nah, kembali lagi kepada apa yang tadi telah kita bicarakan, menjadi positif konstruktif, negatif destruktif, tentu tergantung bulan lalu lagi ya. Nah, tetapi terlepas daripada itu, semangat ya untuk bertahan hidup dan berkehidupan jauh lebih baik, dimana tentu saja kekhawatiran ya, kejenuhan yang pada umumnya berpotensi mencuatkan stres itu tentunya akan turut mengecil pula. Apalagi kalau kita kan sudah berada di bulan Lun nih, bulan Lun Sigwe. Nah, kalau dalam 4 bulan selama ini hal yang bersifat membumi tadi betul-betul menjadi satu yang masif, maka kemampuan kita berpikir, ya, logika kita itu akan betul-betul tajam. Ya. Dalam artian hal-hal yang sifatnya negatif akan kita jauhkan dengan sendirinya, akan otomatis. Namun apabila selama ini memang kita tidak berusaha untuk bersikap membumi, tentu sikap sembrono gampang sekali kita lakukan. Jadi dalam konteks ini saya hendak mengajak Anda untuk melihat tipe-tipe pebisnis yang memang sembrono dan tidak. Jadi itu akan kelihatan betul pada era Lun Sigwe sekarang ini. Namun apabila ketidakstabilan emosi dan pandangan tadi terus dibiarkan begitu saja, maka saya khawatir ya keberuntungan yang digambarkan kelak memuncak sekalipun ya. Jadi kalau Anda belajar sio-sio ya, bisa saja Anda bilang, wah sionya gua dibilang bakalan hebat, tapi kok gua jatuh. Kenapa yang bisa mengakibatkan itu? Ya tentu adalah karena kita tidak bisa membaca perkembangannya, sehingga akan tanpa sadar kita membuat diri kita sendiri berada di persimpangan jalan. Kita terbelenggu di persimpangan jalan yang kita buat sendiri ya. Itulah kekeliruan yang kita patut waspadai betul. Saudara sekalian, alhasil dapat kita simpulkan bahwa kita perlu berjalan pada jalan tengah. Ya, setidaknya itu yang harus kita lakukan agar kita mampu selain menjaga kesehatan diri, aktivitas kita pun tidak akan mengalami gangguan yang berarti. Nah, untuk itu tentunya kita membutuhkan ya satu tinjauan bagaimana agar sinergitas daripada ketiga unsur di atas. Ya, apakah itu dari api, daripada semangat,
Apakah itu dari sifat tanah yang membumi tadi, atau daripada hasrat ya yang patut kita lonjakan di bulan ini ya. Nah, kalau sinergitas itu dapat kita lakukan dengan baik, maka ke depan kita tidak perlu khawatir ya. Bahkan bagi Anda yang nilai keberuntungannya rendah sekalipun, tentu dengan cara mensinergikan itu semua, tentu akan menemui jalan keluar. Ya, dengan kata lain, saudara, kalau Anda berkata, wah, sekali lagi nih, wah, show saya ngaco nih, ya, tentu ada banyak hal yang harus Anda kaji lebih jauh. Apakah memang berdasarkan analisis ya jumlah nilai keberuntungan Anda rendah, atau memang Anda mengabaikan ya berbagai hal yang sepatutnya Anda indahkan. Nah, untuk kepentingan itulah saya kembali hadir untuk menyampaikan bagaimana sih hendaknya ke-12 show ya, mulai dari tikus, kerbau, macan, kelinci, naga, ular, kuda, kambing, monyet, ayam, anjing, dan babi ya, melakukan sesuatu yang bersifat positif konstruktif agar kesuksesan kelak berpihak. Baik saudara, saya akan memulainya dari Anda yang tentu saja bersio tikus. Anda yang bersio tikus, saya menorehkan satu kalimat yang hendak saya sampaikan kepada Anda sebagai satu kata kunci sukses, yaitu arus pantang dilawan. Ya, kalau kita melawan arus capeknya luar biasa. Ya. Nah, kemudian suara hati pantas dipertimbangkan. Ya, sio tikus memang sedang ciong, itu hampir rata-rata. Jadi walaupun Anda memiliki jumlah nilai keberuntungan yang relatif tinggi, sudah saya sampaikan pada awal tahun bahwa gangguan-gangguan tidak akan mungkin hilang sama sekali. Orang yang sedang ciong biasanya akan didera berbagai masalah. Apalagi ciong pada bulan sisipan ini ya, diramalkan justru agak membesar ya. Kendati begitu, aspek semangat memang harus senantiasa terjaga. Nah, kalau aspek semangat Anda senantiasa stabil ya dan membumi, dalam arti kata Anda selalu konsisten ya terhadap apa yang Anda sedang lakukan. Anda loyal, Anda tidak pontang-panting, misalnya memegang yang satu belum selesai, pindah ke tempat yang lain. Jadi Anda harus loyal terhadap pekerjaan Anda sendiri, ya, jangan banyak berpindah-pindah haluan. Apalagi kalau Anda tidak bertindak di luar kewajaran, artinya Anda telah membungkus diri Anda agar tidak mudah terkena ekses dari segala hal yang berada di sekitar Anda yang sifatnya negatif, begitu ya. Jadi nomor satu adalah Anda tidak menyabangkan hasrat Anda, ya. Jadi Anda harus loyal betul. Kedua, Anda harus betul-betul mempedulikan bidang pekerjaan Anda itu bagaikan Anda cinta terhadap diri sendiri. Nah, maka deraan pada Lunsigwe tentu takkan sukar Anda tanggulangi, karena Anda tahu pasti apa yang sedang berlangsung. Jadi ada dua hal ya yang tentu saja harus Anda camkan betul. Nah, kalau hal itu Anda sikapi dengan ketajaman intuisi ya, agar logika Anda, matematika logika Anda bisa betul-betul menajam, dalam artian
tidak lagi ada konflik dengan suara hati. Ya, jadi bisikan hati di sini penting. Nah, kalau matematika logika sudah bertautan dengan naluri dengan suara hati, maka artinya Anda telah menemukan jalan lapang untuk menggapai kesuksesan Anda. Dan oleh sebab itu, Anda tidak perlu khawatir untuk melakukan katakanlah gebrakan. Walaupun gebrakan itu tidak dapat saya simpulkan sebagai sesuatu yang sifatnya besar atau apalagi spekulatif. Ingat, karena Anda yang bersio tikus itu memang masih jauh. Masifkan hasrat. Implementasikan tanpa ganjalan keraguan. Ya. Bagi Anda nih yang sionya kerbau tentunya, relasi gue hingga bulan sisipannya pada prinsipnya bersifat terbuka. Kalau bersifat terbuka artinya apa? Artinya kalau Anda mau melenggang, mau berlenggok, silakan aja. Bahkan kalau Anda mau melompat pun oke-oke saja. Ya. Kenapa? Karena walaupun kalau diukur dengan kadar keberhasilan, memang keberhasilan Anda di bulan yang satu ini diramalkan agak menurun. Namun penurunan itu tentunya dapat Anda hindari. Ya, gampang. Kalau keraguan-raguan tidak Anda biarkan mengganggu benak Anda sendiri. Artinya pikiran Anda harus fresh, perasaan juga harus fresh, ya. Jadi kalau pikiran dan perasaan Anda fresh, seperti juga Anda yang bersio tikus tadi, ya, kalau Anda menyimaknya, maka tidak akan ada keraguan. Apapun silakan Anda lakukan, karena segalanya akan mendatangkan hasil yang tidak sekedar kalau kita bilang memadai, lebih daripada itu. Ya, karenanya hasrat yang Anda rencanakan. Jadi kalau Anda sudah punya target ambisi, katakanlah, saran saya segera saja diimplementasikan. Ya, jadi paling penting bagi Anda adalah untuk menghindari keraguan-raguan, ya. Jadi bagaimana Anda bisa jenuh nggak? Enggak lah. Anda di bulan ini tak akan jenuh. Karena yang menjadi masalah adalah keraguan, bukan kejenuhan. Nah, pada pertengahan bulan ini ada sedikit masalah yang seharusnya Anda waspadai. Kalau deraannya agak meningkat, seolah-olah sepertinya Anda sedang ciong, padahal enggak toh. Nah, kalau deraan itu kelihatannya agak menghimpit, di mana seolah-olah ke kiri salah, ke kanan salah, ya, Anda harus yakin bahwa Anda mampu untuk menanggulanginya dengan baik dan benar. Nah, yang penting di kala itu adalah satu hal. Jangan pernah merancukan pemasifan hasrat Anda. Jadi hasrat Anda tetap harus semasif mungkin. Kecurigaan Anda yang bersio macan tentu saja berkepatutan. Kendati begitu, peluang jangan sampai tersia-siakan. Nah, yang perlu Anda pahami, Anda yang bersio macan pada umumnya, kendati empati dan simpati masih layak dikedepankan. Jadi Anda harus peduli pada eksistensi, ya, dan masalah orang lain. Namun demikian, aspek prinsip Anda itu masih juga gencar diganggu. Ya, seharusnya kalau Anda membantu, Anda tidak akan mengalami gangguan. Tetapi
gangguan-gangguan dikhawatirkan masih terus datang. Ya. Walaupun sebetulnya Anda tidak sedang ciong. Nah, jadi patokannya pun Anda harus sadar Anda enggak ciong loh. Jadi gangguan ini sebetulnya tidak sukar untuk saya tanggulangi dengan sebaik mungkin. Yang paling penting harus ada jaga. Jangan sampai gangguan tersebut kemudian menyimpangkan ketentuan atau kebiasaan positif Anda, apalagi yang bersifat konstruktif, ya. Nah, gangguan-gangguan ini toh akan masih berlangsung hingga pertengahan bulan. Ya. Jadi Anda harus waspadai itu. Jangan sampai Anda menjual prinsip, menjual kebiasaan yang positif konstruktif, ya, demi segala sesuatu yang tidak bersifat sebanding. Pemagaran Anda terhadap segala gangguan tentu saja patut dipagari masif. Jadi ingat ya, bahwa Anda harus di satu sisi tanggulangi ya gangguannya, tetapi jangan dikarenakan itu kemudian Anda kehilangan empati atau simpati Anda. Namun demikian, kecurigaan tetap patut Anda kedepankan ya. Itu satu hal yang berkepatutan betul. Nah, kalau semuanya itu Anda sikapi dengan bijaksana dan sebagaimana mestinya, ya, dan semestinya itu pula seyogianya berkesinambungan dengan apa yang telah kita bicarakan pada masa Sigwe lalu. Jadi kalau Anda lupa, tolong Anda seksamai lagi ya. Nah, kalau Anda mampu untuk hal itu, tentu hasrat yang sekarang ini Anda prinsipkan secara masif, ya, kelak akan menciptakan manfaat yang luar biasa. Bahkan bisa jadi di luar dugaan Anda sendiri. Anda yang bersio kelinci, hindarilah pemaksaan kehendak, utamakan kesinambungan. Nah, memang sio kelinci masih ciong. Ya, dibilang ciong tentu saja masih juga punya peluang yang tidak sedikit. Jadi Anda yang bersio kelinci jangan kemudian merasa skeptis, apalagi pesimis terhadap masa depan Anda. Yang penting Anda nggak boleh memaksakan kehendak, tetapi berayun-ayunlah dalam kehendak tersebut agar kesuksesan Anda. Jadi parameternya sebetulnya adalah kesuksesan di tahun lalu. Dan kalau kita berpaling ke tahun lalu, kesuksesan Anda yang bersio kelinci itu nggak sedikit loh. Besarnya bukan main. Nah, kalau itu bisa Anda pahami betul, ya, bisa Anda sadari betul, dan tentu saja patokannya juga kalau di tahun lalu jumlah nilai keberuntungan Anda tentu tidak kecil ya. Nah, kalau itu bisa Anda lakukan, maka kesinambungan keberhasilan tidak sukar Anda implementasikan, tidak sukar untuk Anda wujudkan, maksud saya seperti itu. Namun demikian, setelah masa pertengahan bulan Liwat, kehati-hatian haruslah Anda tingkatkan ya. Jadi apapun ya yang terjadi, kehati-hatian setelah masa pertengahan bulan diharapkan Anda tingkatkan. Kenapa sih? Karena seperti yang sio-sio yang lain ya, yang terderak oleh hasrat ya untuk melompatkan kehendak. Nah, kalau ini Anda rasakan, Anda harus sadar betul untuk tidak mudah mengikuti rontaan hasrat tersebut, ya. Nah, supaya Anda selalu bisa menstabilkan kehendak tadi, ya. Yang paling penting perencanaan Anda, ya, harus jelas juga, sehingga
apapun yang Anda lakukan kelak tidak akan bertentangan dengan perencanaan Anda tersebut. Satu hal untuk mencapai kemulusannya, saya berharap hal-hal yang sifatnya vivere pericoloso, menyerempet-nyerempet bahaya, ya, jangan Anda lakukan. Ya, aktivitas-aktivitas yang bertentangan dengan hukum tentunya bukan saja sekarang, sampai kapanpun sebaiknya tidak Anda lakukan, ya. Jadi kalau itu tidak Anda lakukan, Anda tidak akan mendapatkan atau tidak akan menghadapi ganjalan yang fatalis, ya. Nah, melewati pertengahan bulan, apapun hal yang bersifat janggal, jangan Anda biarkan. Simak, teliti, ya. Dan semuanya harus Anda periksa dengan kehati-hatian luar biasa. Kewaspadaan Anda harus Anda tingkatkan. Bahkan bukan saya mau membuat Anda menjadi banyak curiga, tetapi kewaspadaan terhadap lingkungan, bahkan terhadap mereka yang dekat sekalipun, seyogianya kecurigaan apapun tidak Anda abaikan, ya. Jadi itulah kunci bagi Anda agar setidak-tidaknya di masa gogue, ya, di pada bulan 5 mendatang, di mana gangguan Anda itu dikhawatirkan membesar, ya, justru dapat ditanggulangi semenjak dini agar justru memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kelancaran Anda dalam berbisnis. Anda yang bersio naga, kata kunci Anda, mantapkan kehendak, bukan main. Jadi kalau dari kata mantapkan kehendak, berarti pasti ada jalan keluar dong buat kehendak Anda tersebut. Nah, tetapi ingat, ada satu kalimat sambungannya. Sikap membumi menggiring ke tujuan. Jadi, kalau kehendak sudah mantap, sikap membumi tiada, susah dong mencapai ke tujuan. Ya toh? Nah, itu yang harus Anda camkan betul. Nah, memang sikap membumi buat Anda, ya, apalagi dalam tempo beberapa bulan belakangan ini, saya nggak khawatir, ya, karena bagi Anda yang bersio naga, sikap membumi tersebut mudah sekali dikondisikan, ya. Apalagi bayangannya Anda itu adalah seorang raja, ya, tentu harus punya loyalitas yang baik, terutama pada diri sendiri. Nah, kalau sikap membumi tersebut makin hari makin mengental, maka kontribusinya tentu saja, ya, sangat positif, sangat luar biasa bagi pemuncakan hasrat, ya, yang pada prinsipnya juga akan mudah Anda sinergikan dengan berbagai hal, dengan berbagai kepentingan Anda sendiri, ya. Juga gampang pula Anda sinergikan dengan misalnya dengan kepentingan mitra bisnis, juga seirama dengan permintaan pasar, ya, permintaan konsumen, ya. Jadi bagi Anda yang bersio naga, tentunya walaupun kecurigaan adalah sesuatu yang bersifat manusiawi, tapi kecurigaan di masa kini pada umumnya adalah jauh panggang daripada api, gitu ya. Jadi jangan sampai kalau Anda merasa curiga, kecurigaan Anda tampak di muka, ya. Jangan sampai kelihatan seperti itu, maksud saya. Oleh karena itu, yang juga patut Anda garis bawahi bahwa ini loh,
saat yang memang selaras. Saat dimana Anda yang bersio naga tidak punya hambatan untuk memulai segala hal apapun, ya, terutama untuk meluaskan jaringan bisnis Anda sendiri. Karena itu pemuncakan hasrat, ya, pemuncakan hasrat tentu saja akan menjadi sesuatu bagaikan gayung bersambut dengan kebijakan membumi Anda sendiri. Ya, jadi ketika Anda mengambil keputusan untuk melakukan satu lompatan, maka kebijakan yang memang selama ini sudah Anda lakukan akan kemudian menggiring ke tujuan sebagaimana yang Anda kehendaki. Anda yang bersio ular, rahasia harus terjaga. Itu sudah pasti tentunya dong ya. Manuver aksi pun patut dipersiapkan. Kalau kita bandingkan ya dengan masa Sigwe yang baru saja berlalu, pada umumnya Anda yang bersio ular, walaupun potensi kecolongan, ya, walaupun potensi kecolongan dalam banyak hal ya relatif kecil, sikap tekabur tentu saja harus Anda pantangkan benar. Oleh sebab itu, apa yang disampaikan pada bulan lalu sejelasnya Anda simak kembali, tetapi secara garis besar pemberian pinjaman ataupun penjaminan ya dalam bidang apapun, menjamin apapun, tentu saja patut diwaspadai benar ya. Nah, terlepas daripada itu, kalau itu semua bisa Anda tanggulangi sebagaimana mestinya, tidak tekabur, tapi menjauhi apa yang semestinya Anda jauhi, tidak memberikan pinjaman dan penjaminan, kesempatan bisnis makin terbuka. Nah, kalau dia terbuka, tentu fenomena bulan Imlek Lun Sigwe ini, ya, di mana hasrat yang mengental melancarkan kesuksesan tentu dapat Anda implementasikan dengan sangat mudah. Sehingga apabila kesempatan tersebut tidak Anda manfaatkan sebagaimana mestinya, ya semua orang pasti bilang keliru dong Anda, ya, ingat itu. Jadi Anda jangan menyia-nyiakannya. Namun kendati Anda tidak menyia-nyiakan, ingat ada dua hal yang harus Anda pantangkan benar. Yang pertama adalah sifat memaksakan kehendak. Yang kedua sebaliknya, pengabaian atas peluang yang ada. Jadi jangan ogah-ogahan ya itu. Nah, kemudian satu hal juga yang saya kepingin Anda garis bawahi. Kita selalu diajarkan untuk bersikap jujur. Jujur memang adalah satu sifat yang sangat bijaksana. Namun, dalam hal berbisnis tentunya, mengobrol rahasia sebuah kekeliruan yang bersifat fatalis yang oleh karenanya harus dipantangkan benar. Ingat itu. Sedangkan Anda yang bersio kuda, walau seiring sejalan, muslihat dapat menyabangkan tujuan. Dengan kata lain, walaupun rambut kita sama hitam, dalamnya benak, siapa yang tahu, gitu kan? Jadi kita harus waspada. Dalam kewaspadaan itu ada yang bersio kuda,
tentu saja harus ingat ya, selain Anda ciongnya paling besar lagi ya. Kalau ciong paling besar, apalagi kalau nilai di bawah 5, udah deh, kita lebih baik betul-betul bersikap defense daripada ofensif begitu. Nah, tetapi satu hal yang menjadi kabar baik adalah bahwa kemampuan Anda di era Lun Sigue ini, khususnya dalam hal bernegosiasi, ya, patut ya sekaligus diacungkan jempol dan sekaligus harus diwaspadai. Ya, diacungkan jempol karena Anda punya segudang kata-kata yang bisa Anda kendalikan dengan sebaik mungkin. Namun perlu Anda camkan benar. Ada satu kalimat mengatakan bahwa sepandai-pandainya tupai melompat, sekali waktu bisa jatuh juga. Nah, itulah sebabnya kewaspadaan perlu kian atau semakin dikedepankan. Nah, kenapa sih harus begitu? Tadi udah kita disampaikan, salah satunya jangan sampai ya kita keliru lidah, ya. Karena kalau tupai aja bisa jatuh kata, kita punya segudang kata pun bisa menimbulkan kekeliruan belaka. Nah, yang harus lebih diwaspadai adalah jangan sampai kita dalam kondisi seperti itu ketika kita berolah kata, apalagi ketika kita merasa diri kita jempolan, kemudian tanpa sadar kita tergiring oleh opini, ya. Jadi jangan sampai penggiringan opini kita telan mentah-mentah. Dengan kata lain, selama sebulan ini berbagai hal yang sifatnya misleading, ya, penyampaian yang bersifat menyimpang, ya, harus diwaspadai benar, ya, harus betul-betul dicurigai. Pendek kata, jangan percaya deh, gitu, pantang buat kita percaya, gitu ya. Jadi walau bagaimanapun kita harus menggarisbawahi segala sesuatu untuk memulainya daripada kata tersebut. Nah, di bulan Imlek ke-4 sisipan ini, Lun Sigue, kesuksesan Anda yang bersiok kuda pada prinsipnya mudah didapatkan dengan berjalan seiring, namun tetap waspada. Apa yang dimaksud berjalan seiring namun tetap waspada? Berjalan seiring, kita tentu saja bisa bermitra, ya. Bermitra ini nggak mesti dalam bentukan yang untuk jangka panjang misalnya, tapi kalau kita memiliki satu prospek, ya, yang bagus dan kita khawatir gagal, kita bisa meminta bantuan dari orang yang betul-betul kita percayai. Kenapa? Karena kita harus tetap waspada. Ya, tolong hal itu dicamkan benar oleh Anda yang bersiok kuda. Anda yang bersiok kambing, kreativitas tersiasati, puncakan hasrat pun terakomodasikan. Jadi diharapkan Anda yang bersiok kambing mampu menyiasati kreativitas Anda sendiri. Karena dengan hal semacam itu, ya, lompatan hasrat
secara otomatis akan mudah terakomodasikan. Bulan Imlek yang bersifat sisipan Lun Sigwe ini memang bagi Anda merupakan era di mana berbagai perencanaan patut Anda persiapkan ya lebih matang daripada sebelumnya. Ini penting agar potensi meningkat. Jadi ada potensi meningkat di bulan ini, termasuk dan tak terkecuali prospek di bulan Gogwe mendatang, di bulan kelima mendatang, ya, agar kelak bisa dijadikan dasar pijakan bagi kesuksesan Anda untuk rentang yang jauh lebih panjang. Nah, untuk hal yang sifatnya sangat panjang tersebut, tentu saja Anda patut mengembangkan imajinasi Anda. Anda patut mengembangkan kreativitas Anda agar kemampuan Anda, segala kemampuan yang tersedia, bisa dan mudah Anda satu padukan menjadi suatu sinergitas yang bersifat unggul. Anda yang bersio monyet, kemampuan terobral, kesuksesan pun berbatu sandungan. Anda yang bersio monyet, pada bulan Sigwe yang lalu telah diwanti-wanti agar jangan melompat seenaknya, karena lompatan Anda mudah terhalang berbagai kendala yang mungkin saja di luar dugaan. Nah, oleh sebab itu, kalau lompatan Anda tidak bisa ternyata telah Anda lakukan di bulan Imlek yang lalu, maka dikhawatirkan ke depannya tentu tidak akan semulus diperkirakan, tidak akan semulus sebagaimana diramalkan. Namun demikian, jadikanlah bulan ini sebagai saat untuk segera melakukan perbaikan. Walau lompatan improvisasi yang diupayakan pada Lun ini terasa belum begitu memuaskan, kesabaran Anda dalam mengikuti improvisasi tersebut kelak tentu saja akan bersumbangsi bagi peroketan kesuksesan ya di bulan-bulan mendatang. Dengan kata lain, apabila pada bulan Sigwe yang lalu bulan Imlek keempat yang lalu Anda telah melakukan kesalahan, maka mungkin saja peroketan tidak terjadi, walaupun kenaikan pada umumnya akan menjadi sebuah kenyataan yang tidak dapat dipungkiri lagi. Nah, untuk hal semacam itu, agar kemungkinan itu pun tidak menjadi sebuah kegagalan, maka kekhawatiran jangan Anda biarkan berkelana di dalam benak. Jadi jangan isi benak Anda, otak Anda dengan berbagai hal yang sifatnya negatif, destruktif. Ya, Anda harus berpikir hal-hal yang sifatnya positif. Kenapa? Karena kepercayaan diri kini amat dibutuhkan. Dengan kata lain, yang patut dicamkan benar adalah bahwa memamerkan kemampuan diri sendiri sungguh tidak diperlukan. Yang ada, seharusnya Anda lebih bersabar, mengimprovisasikan setiap langkah setahap demi setahap, dan dengan tidak berpikir berbagai hal yang sifatnya negatif maupun destruktif.
Pemirsa dimanapun Anda berada, Anda yang bersio ayam patut mengelola kekhawatiran. Kalau kekhawatiran tiada, kesuksesan pun tidak sukar Anda stabilkan. Walaupun deraan ciong, terutama mulai pertengahan Lun ya, jadi pertengahan Lun Sigwe, dikhawatirkan, diramalkan meningkat. Ya. Nah, dalam peningkatan itu, tentu saja pada umumnya kekhawatiran akan terus mendera. Nah, salah satunya kekhawatiran seperti itulah yang seharusnya Anda kendalikan sebagaimana mestinya. Namun patut Anda pahami benar bahwa kalau kiat Sigwe bulan lalu ya terlaksana baik dan lancar, gangguan sebesar apapun tentu takkan sukar Anda minimalkan. Nah, walaupun hasrat hanya pantas distabilkan belaka, jadi keliru kalau hasrat Anda lambungkan di bulan yang satu ini, apalagi setelah masa pertengahan bulannya. Jadi hasrat memang sepantasnya distabilkan belaka. Namun demikian sikap optimis tak boleh berkurang sedikit pun. Jadi Anda harus senantiasa bersikap optimis apapun yang sedang terjadi. Jauhi kekhawatiran, kedepankan sikap optimistis. Semangat memang patut dikobarkan terus, namun keyakinan diri pantang terkontaminasi kekhawatiran. Itulah hal yang sepatutnya Anda garis bawahi dan Anda ingat terus menerus. Karena hal itu pula lah yang kemudian akan membawa Anda keluar dari masalah ciong, masalah yang mendera dengan himpitan sebagaimanapun, menjadi sesuatu kelapangan untuk mewujudkan kesuksesan. Anda yang bersio anjing tentunya patut membuang semua keraguan Anda. Kalau keraguan telah terbuang, pengentalan hasrat tentu saja akan menggemilangkan, mewujudkan kesuksesan Anda. Penyabangan tujuan, ya, penyabangan target memang belum saatnya. Dengan kata lain, pengentalan hasrat sebaiknya tidak ditujukan untuk menyabangkan bidang bisnis misalnya. Dan dengan begitu pula ditekankan bahwa loyalitas terhadap pekerjaan tentunya sangat dibutuhkan di masa Lun Sigwe ini. Namun apabila hal itu merupakan sesuatu keputusan yang memang harus segera diambil dan tidak dapat ditunda lagi, pengecualian bisa dilakukan dengan memulainya pada saat tanggal yang selaras. Tanggal selaras tentunya dapat Anda seksamai pada kalender Imlek 2571. Kejelian mengamati potensi yang sedang berkembang, ya, kejelian Anda dalam mengamati, menyeksamai potensi yang sedang berkembang kini jauh lebih penting dibandingkan dengan penyabangan bidang bisnis.
Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa penyabangan boleh-boleh saja Anda lakukan kalau fokus kepedulian Anda tidak turut bercabang, sehingga kedua-duanya dapat Anda kerjakan dengan seoptimal mungkin. Ini penting agar sepak terjang Anda yang bersio anjing bisa senantiasa up to date, tidak pernah ketinggalan kereta. Juga yang terpenting, tidak akan kehilangan kesempatan emas di kemudian. Jadi kalau terlalu sibuk sehingga kepedulian terpecah-pecah, yang dikhawatirkan peluang emas di depan mata tidak tampak jelas lagi, sehingga raib tampak bekas. Karenanya juga pengentalan hasrat kini merupakan kepatutan yang tak pantas ditunda-tunda lagi. Pengentalan hasrat dengan catatan Anda yang bersio anjing mampu untuk tidak kehilangan konsentrasi seprima mungkin. Lancung ke ujian. Kesuksesan berpotensi menukik tajam. Kalimat yang satu ini hendaknya betul-betul dicamkan benar oleh Anda yang bersio babi. Kedewasaan berpikir dan bernaluri Anda yang bersio babi kini memang semakin dibutuhkan agar kesuksesan jangka panjang takkan mungkin dilanda kendala apapun. Jadi satu hal yang harus digarisbawahi kembali adalah masalah kedewasaan berpikir dan bernaluri. Jadi perasaan Anda harus tenang pada setiap saat, sehingga ketika keputusan dibutuhkan, Anda tidak merasa gamang atau bahkan kehilangan arah. Kalau Anda bisa melakukan itu, maka artinya tiada hambatan. Kalau hambatan tiada, maka potensi lompatan ke jenjang yang jauh lebih tinggi tentu saja akan makin terbuka lapang. Anda yang bersio babi memang diramalkan sebagai salah satu dari 3 sio yang di tahun tikus logam ini diramalkan akan memperoleh kelancaran dan kesuksesan yang sangat luar biasa. Namun tentu saja jumlah nilai keberuntungan sebaiknya Anda perhitungkan terlebih dahulu. Untuk memperoleh kelancaran dan kesuksesan yang seoptimal tersebut, tentu saja ada syaratnya. Lancung ke ujian merupakan hal yang harus Anda pantangkan benar. Ya, jadi waspada agar sadar ataupun tidak, jangan sampai sepak terjang perilaku membawa diri masuk ke dalam lembah yang melancungkan diri ke ujian. Oleh sebab itu, misalnya mengkhianati teman sejawat, kolega, dan lain sebagainya, membuat produk tercela, bersikap wan prestasi, dan lain-lain, harus dienyahkan semuanya. Dengan kata lain, berbagai hal yang tidak sepadan,
yang tidak berkorelasi dengan ketentuan dunia bisnis hendaknya tidak Anda lakukan. Lompatan hasrat memang belum waktunya. Jadi bagi Anda yang bersio babi, jangan sampai terlena kemudian juga melakukan lompatan hasrat di luar kemampuan. Namun perencanaan untuk hal semacam itu tentu saja patut Anda persiapkan dengan sematang mungkin. Pemirsa, para relasi, sahabat Sonora, khususnya Anda, pembaca setia buku ramalan yang saya tulis setiap tahun, dan juga Anda yang selama ini senantiasa memakai kalender yang juga saya tuliskan sebagai pedoman. Tentu saja apa yang telah saya sampaikan ini pun bertujuan untuk melengkapi berbagai hal yang telah saya utarakan baik pada buku maupun pada kalender. Hal itu tentunya bertujuan agar Anda semua senantiasa memperoleh celah untuk mengambil langkah agar kesuksesan, terutama dalam berbisnis, semakin hari semakin mengalami pemuncakan yang luar biasa. Sukses selalu bagi Anda semua.